Sepi penjualan, harga saham Arna anjlok 33% dari awal tahun Januari 2023. Kira-kira akan merosot ke harga berapa ya? Yuk kita bahas. Oke guys, kita akan langsung bahas fundamentalnya. Untuk lebih mengenal emiten ini, kita akan bahas dari pendapatan Arna mulai dari tahun 2013. Kalau kita lihat, perusahaan ini memiliki pendapatan yang continuous growth ya, mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Artinya, dengan pertumbuhan pendapatan yang sustainable ini, membuktikan bahwa perusahaan ini dikelola oleh orang-orang yang mumpuni di bidang ini untuk tetap bertahan dan bahkan terus bertumbuh di tengah persaingan yang sangat ketat seperti era saat ini. Selain itu, laba bruto dari Arna juga mengalami kenaikan sebesar 110%, melonjak dari 500 miliar pada tahun 2013 menjadi lebih dari 1 triliun di tahun 2022. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Namun dalam pertumbuhannya juga mencatatkan beban pokok penjualan yang terus bertumbuh, seiring perusahaan melakukan strategi pemasaran dan penjualan dari tahun ke tahunnya. Meskipun demikian, Arna mampu mengatasi beban tersebut dengan peningkatan laba usaha dari 316 miliar pada tahun 2013 menjadi 745 miliar pada tahun 2022. Hal ini membuktikan keberhasilan Arna dalam memperluas pangsa pasarnya, serta membuktikan peningkatan daya saing perusahaan sehingga mampu menghasilkan laba yang terus konsisten, terus bertumbuh dari tahun ke tahunnya. Bahkan jika kita lihat, laba bersih Arna juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Dari 138 miliar pada tahun 2013 menjadi 582 miliar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kualitas kinerja yang kuat dari Arna dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Selain itu, aset perusahaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 1,1 triliun pada tahun 2013 menjadi 2,5 triliun pada tahun 2022. Naik 134% hanya dalam kurun waktu 10 tahun saja. Peningkatan aset ini mencerminkan pertumbuhan perusahaan yang sangat baik dan menunjukkan sebuah komitmen yang tinggi dari Arna dalam mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi tercapainya konsistensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Sementara itu, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Mulai dari 768 miliar pada tahun 2013 menjadi 1,8 triliun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kekuatan modal yang terus meningkat untuk mendukung semua kegiatan operasional serta ekspansi yang akan dilakukan perusahaan di kemudian hari. Sedangkan untuk liabilitas, walaupun terjadi kenaikan setiap tahunnya dari 367 miliar pada tahun 2013 menjadi 746 miliar pada tahun 2022, pihak emiten selalu bisa melakukan manajemen hutang yang baik. Terbukti setiap tahunnya, ekuitas perusahaan masih jauh lebih besar daripada liabilitasnya. Ini membuktikan kalau perusahaan bisa melakukan manajemen hutang yang efektif, sehingga mampu mempertahankan kesehatan keuangan bagi perusahaan. Bahkan aset lancar perusahaan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, masih jauh lebih besar daripada beban hutang perusahaan di tahun-tahun yang sama. Ini membuktikan kalau likuiditas perusahaan sangat amat baik. Artinya, jika perusahaan kapan saja ingin melunasi hutangnya, bisa segera terrealisasi. Oke guys, kalau kita lihat newsnya di sini diberitakan walaupun pasar keramik sedang mengalami kontraksi, pihak emiten tetap menggelar aksi korporasi dan terus melanjutkan strategi ekspansi.
Selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa penjualan bulan Agustus jauh lebih baik daripada bulan Juli 2023 ini ya. Terus pihak Arna juga pada semester 2 tahun 2023 ini akan perlebar jaringan distribusi baru di Kupang, NTT, Wonogiri, dan Batu Raja. Dan salah satu berita baiknya, Kementerian Perdagangan membuat kebijakan anti-dumping atau pengenaan bea masuk tambahan untuk barang impor. Jadi kemungkinan keramik impor masuk Indonesia harganya bisa lebih mahal ya. Artinya bisa membuat daya saing lebih kompetitif. Atau bahkan lebih sehat buat keramik dalam negeri. Nah, ini berita baik nih buat Arna. Terus saat ini Arna sedang mempersiapkan ekspansi baru di Sumatera Selatan. Dan ada juga Arna ini akan menambah pabrik baru yang keenam di daerah Jawa Barat. Kabar lainnya kalau proyek Plan 5C di Bojokerto, Jawa Timur sudah produksi dengan utilitas 100% sejak bulan April 2023. Dan kabar baik buat investor Arna, kalau Arna ini akan melakukan buyback saham sebesar 150 miliar. Mulai dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai 18 April 2025. Good news ya, pastinya kalau ini dilakukan maka akan membuat saham yang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit. Konsekuensinya akan membuat harga saham itu naik. Jadi good news untuk para investor Arna. Nanti tinggal dilihat aja harganya akan naik sampai berapa. Oke guys, kita sudah lihat berita baiknya tentang saham ini. Mereka terus ekspansi, mau ada buyback saham juga. Kita juga sudah melihat bagaimana Arna membangun bisnisnya selama 10 tahun ke belakang. Kita bisa lihat data perusahaannya mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Perusahaannya bagus, pendapatannya, ekuitasnya, laba bersihnya terus bertumbuh, hutangnya juga kecil, secara keuangan perusahaannya sehat. Para direksinya juga baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah dengan hukum. Oke, sejauh ini saham ini bagus. Tapi harga saham ini terus turun mulai dari awal tahun bulan Januari 2023 sampai saat ini harga saham ini sudah anjlok lebih dari 30%. Penyebab utamanya ini nih guys, bisa kita lihat di sini laba bersih per kuartalannya turun. Dan ini turunnya nggak sedikit ya, bahkan di kuartal kedua laba bersihnya anjlok sampai 20,4% dari kuartal tahun sebelumnya. Penurunan laba bersih ini terjadi karena memang pendapatannya turun ya, hampir 10%. Laba kotornya juga turun mencapai 15%. Dan laba usahanya juga turun mencapai 20%. Jadi wajar ya kalau laba bersihnya ikut turun. Dan konsekuensinya harga sahamnya pun turun. Bahkan anjlok lebih dari 30% sampai 14 Oktober 2023 waktu video ini dibuat. Jadi gimana nih guys menurut kalian yang baru mau masuk di harga saat ini atau yang kondisinya sekarang sedang mengalami floating loss? Baiknya gimana nih? Kalau menurut saya sebaiknya di harga sekarang kita hitung terlebih dahulu potensi dividennya guys. Karena potensi dividen itu bisa menggerakkan harga saham. Bahkan melalui sentimen dividen bisa menjadi salah satu penentu harga sahamnya saat ini murah atau sedang kemahalan. Oke guys, kalau kita lihat histori dividennya, Arna ini rutin membagikan dividen 1 tahun 1 kali ya. Mulai dari tahun 2002 sudah membagikan dividen. Dan rutin sampai sekarang tidak pernah tidak membagikan dividen. Hanya bolong 1 kali pada tahun 2007. Oke guys, sekarang kita proyeksikan kira-kira berapa dividen yield yang akan kita dapatkan kalau kita beli di harga saat ini. Jadi Arna ini biasa membagikan dividen di bulan Maret ya. Artinya sekitar kurang dari 6 bulan lagi kita sudah bisa menikmati dividen yang dibagikan oleh saham ini. Oke, saat ini harga sahamnya diperdagangkan pada nilai 715 per lembar saham ya. Sedangkan proyeksi EPS Arna sampai kuartal 4 tahun ini pada nilai 66 per lembar. Bisa kurang, bisa lebih ya. Dan DPR atau Dividend Payout Ratio-nya yang biasa dibagikan Arna sebesar 70%. Artinya, jika EPS Arna sampai di kuartal 4 ini mencapai EPS 66 saja dengan DPR 70%, maka di harga saat ini dividen yield yang akan kita dapatkan sebesar
6,5%. Gede guys, lumayan. Itu artinya apa? Semakin harga sahamnya turun, maka saham ini semakin menarik untuk dikoleksi. Karena potensi dividen yield-nya besar, jauh lebih besar daripada bunga deposito. Jadi, nggak rugilah kalau saham ini masuk dalam list porto kita sebagai bentuk diversifikasi. Oke guys, jadi gimana nih? Tertarik nggak untuk membeli saham Arna di harga saat ini? Dan untuk yang saat ini sedang mengalami floating loss, saya rasa nggak perlu khawatir ya. Karena saham ini kan rutin bagi dividen, hutang perusahaannya juga kecil, serta sampai saat ini ekuitas perusahaan juga masih terus bertumbuh. Kecuali kamu minusnya di saham yang tidak bagi dividen atau saham gorengan. Ini baru khawatir karena tidak ada jaminan duit kamu akan balik. Apalagi kalau sampai kamu minusnya di ciri-ciri saham nyungsep. Ini baru bahaya. Dan sebagai informasi tambahan, perusahaan Arna ini kan industri keramik. Salah satu komponen biaya industri keramik yang paling besar itu pada biaya energi. Jadi pembakaran keramik Arna ini menggunakan gas. Tapi untungnya pihak pemerintah mensupport industri dalam negeri, sehingga harga gas yang tadinya 9,8 US dollar dipangkas oleh pemerintah menjadi hanya 6 US dollar. Dan ini dikatakan oleh pihak Arna bahwa mereka sangat bersyukur dengan harga gas 6 US dollar tersebut, karena bisa meningkatkan daya saing mereka dengan keramik impor. Oke guys, jadi itu saja informasi dari saya. Kesimpulannya, kalau menurut saya harga saham Arna saat ini tergolong murah kalau dilihat dari potensi dividennya. Kalau dilihat dari valuasi, harga sekarang masih diperdagangkan dengan harga yang cukup premium. Di PBP saat ini 3,19 kali. Tapi memang dari dulu valuasi Arna ini tidak pernah murah ya. Kalau dilihat dari histori PE ratio 10 tahun berjalan, maka per saat ini termurah. Sedangkan untuk PBP-nya juga terus mengalami penurunan. Tapi jangan berharap turun sampai PBP 2 ya, apalagi 1. Karena menurut saya kecil kemungkinan dia turun sampai PBP 2 atau 1. Karena sahamnya memang bagus, termasuk salah satu wonderful company. Kecuali kinerjanya terus menurun, pasti valuasinya juga pada waktunya akan murah. Kalau begitu nanti kita lihat saja bagaimana kinerja Arna pada kuartal 3 dan 4 tahun ini. Oke guys, itu saja. Sekali lagi saya katakan, video ini saya buat bukan untuk ajakan menjual atau membeli saham tertentu. Video ini hanya untuk informasi umum saja. Semoga bermanfaat. Thank you guys.